Perusahaan dagang adalah perusahaan yang transaksinya berupa membeli barang dagang, kemudian dijual kembali kepada konsumen tanpa merubah bentuk aslinya. Selain itu, perusahaan dagang tidak menjalankan proses produksi, dalam arti mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Perusahaan terlebih dahulu membeli barang, kemudian memelihara persediaannya, lalu menjual kembali produk tersebut ke konsumen. Lalu, terdapat pula ciri-ciri perusahaan dagang, yaitu 1. Membeli barang dagang yang dijual tanpa diolah. Artinya, barang yang dibeli langsung dijual kembali tanpa melalui proses pengolahan dan perubahan sedikit pun. Yang kedua, transaksi secara kredit atau tunai. Yang ketiga, adanya bentuk penyimpanan barang dagang. Yang keempat, adanya transaksi retur penjualan dan pembelian. Macam-macam transaksi khusus perusahaan dagang. 1. Pembelian. Transaksi ini terjadi karena adanya pembelian produk dari pihak penyedia barang seperti toko, perorangan, maupun perusahaan dan membuat purchase order. Transaksi pembelian barang dagang dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi pembelian barang dagang secara tunai dan transaksi pembelian barang secara kredit. Yang kedua, ada penjualan. Transaksi ini terjadi ketika ada kegiatan penjualan barang kepada konsumen, baik tunai maupun kredit. Penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Yang ketiga, ada potongan penjualan dan pembelian. Terjadi ketika pihak penjual memberikan diskon kepada konsumen yang melunasi piutang mereka berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, ada retur penjualan dan pengurangan. Dalam hal ini, pihak perusahaanlah yang mengambil barang dagangannya dari pembeli karena ada kecacatan atau hal lain. Yang kelima, ada beban angkut. Transaksi beban angkut pembelian dan penjualan ini adalah biaya yang ditanggung oleh pembeli atau perusahaan dagang. Selanjutnya ada akun-akun yang hanya terdapat di perusahaan dagang. Akun pembelian, saldo normalnya ada di debit. Akun retur pembelian, saldo normalnya ada di kredit. Akun potongan pembelian, saldo normalnya ada di kredit. Penjualan, saldo normalnya ada di kredit. Akun retur penjualan, saldo normalnya ada di debit. Ada beban angkut penjualan, saldo normalnya ada di debit. Jika terjadi penjualan dan pembelian dalam jumlah yang besar, maka akan muncul syarat penyerahan barang. Syarat tersebut ada yang pertama, free on board FOB shipping point. Penyerahan hak kepemilikan atas barang dagang dilakukan di gudang penjual. Pembeli bertanggung jawab atas barang tersebut selama di perjalanan dan menanggung beban angkut. Kedua, ada free on board FOB destination point. Penyerahan hak kepemilikan atas barang dagang dilakukan di gudang pembeli. Penjual bertanggung jawab atas segala barang tersebut selama di perjalanan dan menanggung beban angkut. Semua resiko ditanggung penjual. Yang ketiga ada cost, freight, and insurance (CIF). Penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Syarat pembayaran yang umum atau sering terjadi. Yang pertama, N/30. Artinya, pelunasan transaksi maksimal 30 hari setelah transaksi terjadi. Yang kedua, 2/10. Artinya, potongan 2% apabila membayar atau melunasi. Ketiga ada EOM atau end of the month, artinya maksimal pembayaran pada akhir bulan transaksi. Yang keempat ada S/7, 2/10, dan N/45. Artinya, potongan sebesar 5% jika pelunasan pada hari ke-7 pertama setelah transaksi. Potongan sebesar 2% jika melakukan pelunasan pada 10 hari selanjutnya. Dengan batas pelunasan 45 hari setelah transaksi. Yang
pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis atau tercetak atas transaksi yang terjadi. Jurnal khusus adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi secara berulang dan juga sejenis. Ada jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, ada jurnal pembelian atau jurnal beli atau yang sering kita sebut JB. Adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Yang kedua, ada jurnal penjualan atau jurnal jual atau yang sering kita sebut JJ. Adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk atau yang sering kita sebut JKM. Adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas atau bertambahnya kas perusahaan. Lalu yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar atau yang sering kita sebut JKK. Adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas atau berkurangnya kas perusahaan. Lalu, selanjutnya ada jurnal umum. Adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal khusus. Misalnya, ada retur penjualan dan retur pembelian. Retur penjualan sendiri adalah transaksi yang terjadi karena pengembalian produk yang sudah dijual kepada perusahaan. Lalu ada retur pembelian. Adalah transaksi yang terjadi karena pengembalian produk yang sudah dibeli kepada perusahaan. Buku besar sendiri digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan saldo akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan selama tahun berjalan. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat transaksi tertentu dengan lebih rinci dan spesifik. Buku besar pembantu sendiri terbagi menjadi 3, di antaranya buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang adalah buku yang berisi kumpulan pencatatan dari transaksi utang yang terjadi pada suatu perusahaan. Yang kedua ada buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang adalah buku yang berisi kumpulan pencatatan dan transaksi piutang yang belum dibayar oleh debitur. Yang ketiga ada buku besar pembantu persediaan dagang. Buku besar pembantu persediaan dagang adalah buku yang berisi kumpulan pencatatan dari transaksi pembelian dan pengeluaran barang. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh akun dan saldo akun yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan saldo akun, sehingga saldo akan mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh akun dan saldo akun yang disusun secara sistematis. Kedua, kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistematis. Ketiga, jurnal penyesuaian, yaitu mencatat perubahan saldo akun sehingga saldo akan mencerminkan jumlah yang sebenarnya dibuat pada akhir periode. Yang terakhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang digunakan untuk menutup akun nominal sementara. Akun saldo tersebut akan menjadi nol pada awal periode karena penutupan ini yang dimana akun yang ditutup merupakan akun nominal dan akun pembantu modal. Dalam kata lain, jurnal penutup adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan pada sebuah perusahaan yang dimana bagian laporan ini dapat digunakan untuk menutup akun nominal guna menyiapkan neraca akhir periode. Yang termasuk dalam akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan yang termasuk dalam batu modal yaitu preferred dan laba rugi. Jika jurnal penutup sudah diposting ke setiap akun, maka ada perkiraan real yang meliputi aset, liability, dan equity.
Metode untuk mencatat jurnal penutup dalam perusahaan dagang yaitu ada metode periodik, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan yang menjual barangnya secara eceran dengan harga yang lebih terjangkau, dan pencatatannya dilakukan pada setiap akhir periode. Yang kedua yaitu ada metode perpetual. Kebalikan dari metode periodik, metode pencatatan secara perpetual akan cocok jika digunakan pada perusahaan yang menjual barang dengan nilai yang tinggi. Hal ini dikarenakan metode perpetual dilakukan secara rinci dan terus-menerus atas semua transaksi yang dilakukan sehingga pencatatannya lebih rinci dan detail. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Tujuan dari jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Selain itu, ada beberapa fungsi jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Yang terakhir, menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya.